Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Di dunia sepak bola modern, kejayaan tak lagi hanya ditentukan oleh jumlah gol, trofi, atau medali emas. Karena seiring berkembangnya industri digital dan globalisasi media, para pemain kini bukan sekadar atlet, tapi juga simbol, panutan, dan brand berjalan. Dari layar televisi hingga papan reklame di bandara internasional, wajah mereka menghiasi hampir setiap kampanye. Mereka tidak hanya dijual sebagai pemain, tapi juga sebagai produk. Dan dalam produk itulah mengalir miliaran dolar dari parusihan-parusihan raksasa. Oleh karena itu, kita akan menyusuri satu persatu daftar 10 pesepak bola dengan pendapatan tertinggi dari dunia endorsement. Bukan berdasarkan jumlah gol, tapi berdasarkan berapa banyak nilai komersial yang mereka bawa ke dunia nyata. Kita mulai dari urutan paling bawah dan naik ke puncak, di mana hanya ada satu raja. Di urutan ke-10, hadir sosok yang rendah hati namun berdampak besar, Sadio Mane. Ia bukan tipe pesepak bola yang gemar tampil di iklan mewah atau gemerlap kampanye global. Namun, justru karena itulah, ia menjadi favorit bagi brand yang mencari makna lebih dari sekadar popularitas. Mane dikenal luas bukan hanya karena permainannya di lapangan, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap kampung halamannya di Senegal. Ia membangun rumah sakit, sekolah, fasilitas air bersih, dan membantu banyak orang tanpa pernah gembar-gembar di media. Dengan total penghasilan sekitar 52 juta dolar Amerika. Sebagian besar berasal dari gaji di klub Arab Saudi, namun endorsement senilai 3 juta dolar tetap mengalir dari brand yang melihat sisi kemanusiaan dalam dirinya. Ia tak menjual gaya hidup, melainkan nilai hidup. Itulah mengapa Mane bukan sekadar wajah produk olahraga, tapi simbol dari kepedulian sosial. Ia adalah representasi dari karakter dan ketulusan dalam dunia yang penuh pencitraan. Dan di tengah hingar-bingar industri sepak bola modern, Sadio Mane membuktikan bahwa ketenangan, keikhlasan, dan konsistensi bisa jauh lebih bernilai dari sekadar sorotan kamera. Kemudian di posisi ke-9, hadir sosok yang tak hanya dihormati sebagai pemain, tapi juga sebagai pribadi. Mohamed Salah. Ia bukan sekadar bintang Liverpool atau pahlawan Mesir, tetapi juga simbol ketekunan, keimanan, dan kesederhanaan dalam balutan prestasi gemilang. Dengan total pendapatan sekitar 52 juta dolar Amerika, Salah mendapatkan sekitar 14 juta dolar dari kontrak endorsement. Bukan tanpa alasan brand-brand besar seperti Adidas, Vodafone, dan Pepsi mempercayakan citra mereka pada sosok ini. Sebab di tengah gemerlap sepak bola modern, Salah tampil berbeda religius, rendah hati, dan penuh tanggung jawab sosial. Ia adalah contoh nyata bagaimana kesuksesan bisa diraih tanpa kehilangan jati diri. Ketika pemain lain tampil mencolok dengan gaya hidup mewah, Salah justru lebih sering terlihat di masjid atau dalam aksi amal. Karena itulah, ia tak hanya menjual sepatu atau minuman, tapi juga membawa pesan moral, identitas, dan karakter kepada publik global. Dalam dunia yang haus akan citra positif, Mohamed Salah menjadi duta yang menyampaikan bahwa nilai dan prestasi bisa berjalan beriringan. Ia tak hanya mencetak gol di lapangan, tapi juga menanamkan nilai di luar arena permainan. Selanjutnya, di posisi ke-8, ada Kevin De Bruyne, sosok yang dikenal sebagai otak permainan Manchester City. Ia bukan pemain yang suka mencari sensasi, namun kemampuannya dalam membaca permainan dan mengendalikan tempo menjadikannya salah satu gelandang terbaik dunia. Total pendapatannya mencapai sekitar 38 juta dolar. Dengan 4 juta dolar diantaranya berasal dari endorsement. Meski tak aktif tampil di media sosial atau dunia hiburan, brand-brand ternama tetap meliriknya. Kepribadiannya yang tenang, cerdas, dan penuh dedikasi membuat De Bruyne cocok menjadi wajah dari brand teknologi, peralatan olahraga, hingga produk kesehatan. Ia bukan sosok flamboyan, tapi justru karena itulah ia terlihat profesional dan berkelas. De Bruyne membuktikan bahwa tidak semua duta brand harus keras bersuara. Kadang, cukup dengan kualitas dan integritas, seseorang bisa menjadi representasi kepercayaan dan ketangguhan. Masuk ke posisi ke-7, ada Vinicius Junior, bintang muda yang terus bersinar terang bersama Real Madrid. Ia tak hanya dikenal karena kecepatannya yang eksplosif dan dribblenya yang mematikan, tapi juga
karena karismanya di luar lapangan, dengan total penghasilan sekitar 55 juta dolar, sekitar 15 juta dolar, berasal dari berbagai kerjasama dengan brand global seperti Pepsi, Gatorade, dan sektor pariwisata Dubai. Vinicius Junior adalah wajah baru sepak bola modern, energik, positif, dan sangat terhubung dengan generasi muda. Senyumnya yang khas dan keterlibatannya dalam isu-isu sosial terutama terkait rasisme membuatnya lebih dari sekadar atlet. Ia menjadi simbol perjuangan, keberanian, dan harapan bagi banyak anak muda di seluruh dunia. Tak heran jika berbagai brand berlomba-lomba menggandengnya, bukan hanya karena popularitasnya, tapi karena ia membawa cerita yang kuat dan inspiratif. Berikutnya di posisi ke-6, hadir sosok yang tidak hanya buas di kotak penalti, tapi juga tajam di dunia komersial. Erling Haaland, penyerang Manchester City ini, mencatat total pendapatan sekitar 62 juta dolar, dengan 14 juta dolar berasal dari kerjasama dengan brand ternama seperti Nike, Beats by Dre, dan Gatorade. Tak hanya karena ketajamannya mencetak gol, Haaland juga menarik perhatian brand karena kepribadiannya yang unik, gabungan antara wajah tegas, tubuh atletis, dan ekspresi yang kadang kocak namun jujur. Ia tampil sebagai sosok yang autentik, spontan, dan dekat dengan budaya digital anak muda. Dengan gaya komunikasi yang santai namun berkesan, Haaland menjadi bintang baru dalam dunia promosi modern. Ia adalah wajah segar yang menggabungkan kekuatan atletik dengan daya tarik hiburan. Tak heran, ia kini menjadi pilihan utama brand yang ingin tampil muda, dinamis, dan berbeda dari yang lain. Di urutan kelima, hadir sosok muda yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta dua legenda besar dunia sepak bola, Kylian Mbappe. Pemain asal Prancis ini bukan hanya jago menggiring bola dan mencetak gol, tapi juga piawai membangun citra global. Total penghasilannya mencapai sekitar 90 juta dolar. Dengan 20 juta dolar diantaranya berasal dari dunia endorsement, brand-brand besar seperti Nike, Hublot, dan EO Sports menjadikannya ikon utama dalam kampanye mereka. Dengan wajah yang tegas, kecepatan luar biasa, dan karisma yang tak terbantahkan, Mbappe tampil sebagai representasi generasi milenial penuh ambisi, percaya diri, dan modern. Keberhasilannya membentuk citra sebagai atlet muda yang tangguh dan profesional, membuatnya jadi incaran banyak brand di sektor teknologi, gaya hidup, hingga game. Bagi dunia pemasaran, Mbappe bukan sekadar pemain. Dia adalah fenomena global yang siap memimpin era baru sepak bola dan bisnis. Lalu di posisi keempat, ada sosok yang mungkin tak sehingger-binger nama lainnya, namun tetap menonjol. Dalam diam, Karim Benzema, mantan kapten Real Madrid ini mencatat total penghasilan mencapai 104 juta dolar, di mana sekitar 4 juta dolar berasal dari dunia endorsement. Berbeda dengan banyak bintang yang tampil flamboyan, Benzema justru dikenal dengan kepribadiannya yang kalem, eksklusif, dan penuh wibawa. Ia tetap menjalin kerjasama eksklusif dengan Adidas, serta menjadi wajah dari kampanye yang menekankan elegansi dan kelas, bukan sekadar popularitas. Dengan gaya hidup yang rapi, tidak berlebihan, namun tetap mewah, Benzema menjadi pilihan ideal bagi brand yang ingin tampil tenang tapi berkelas. Ia membuktikan bahwa kekuatan personal branding tidak selalu datang dari keramaian, karena kadang diam yang penuh makna justru lebih meyakinkan. Benzema adalah bukti bahwa ketenangan pun bisa menjual dengan sangat efektif. Masuk ke posisi ketiga, kita menemukan sosok flamboyan yang tak pernah absen dari sorotan. Neymar Junior, bintang Brasil yang memadukan seni sepak bola dengan gaya hidup penuh ekspresi. Dengan total pendapatan mencapai 110 juta dolar, Neymar mengantongi sekitar 30 juta dolar dari berbagai kontrak endorsement kelas dunia. Kerjasamanya dengan brand-brand ternama seperti Puma, Red Bull, dan sejumlah merek digital membuatnya menjadi simbol kebebasan, kreativitas, dan gaya hidup urban. Ia bukan hanya dikenal karena kecepatan dan skill di lapangan, tapi juga karena kepribadiannya yang unik, rambut pirang mencolok, selebrasi nyentrik, hingga penampilan yang selalu mencuri perhatian. Bagi banyak brand, Neymar adalah paket lengkap. Atlet berprestasi, influencer global, dan ikon budaya pop. Ia membuktikan bahwa sepak bola kini bukan hanya soal menang, tapi juga soal membangun identitas yang mampu menembus batas lapangan. Di posisi kedua, hadir sosok legendaris yang namanya telah melekat erat dengan sejarah sepak bola dunia, Lionel Messi. Ia bukan hanya ikon lapangan hijau, tapi juga simbol keunggulan, konsistensi,
dan kelas dunia, dengan total penghasilan mencapai 135 juta dolar. Sebanyak 75 juta dolar di antaranya berasal dari berbagai kontrak endorsement bergengsi. Brand-brand raksasa seperti Adidas, Pepsi, Budweiser, hingga raksasa teknologi Apple menjadikan Messi sebagai wajah kampanye global mereka. Yang menarik, Messi bukan tipe bintang yang tampil heboh atau suka mencari sorotan. Ia justru dikenal pendiam, rendah hati, dan sangat fokus pada permainan. Namun justru karena itulah, ia begitu disukai karena keaslian, bukan pencitraan. Selama lebih dari 2 dekade, Messi membangun citra yang nyaris sempurna. Prestasi luar biasa, tanpa kontroversi besar, dan selalu menginspirasi. Aura eksklusif dan reputasi bersihnya membuat banyak brand merasa aman dan bangga mengaitkan diri dengannya. Maka, tak heran, hingga kini, Messi tetap menjadi wajah utama sepak bola global elegan, abadi, dan dipercaya lintas generasi. Ia adalah bukti bahwa ketenangan bisa jadi kekuatan paling berpengaruh. Dan akhirnya, di posisi ke-1, berdiri mega bintang sejati yang telah melampaui batas olahraga. Cristiano Ronaldo, sosok fenomenal asal Portugal ini, bukan hanya legenda di lapangan, tapi juga kekuatan dominan di dunia komersial. Total penghasilannya mencapai angka luar biasa, yakni 275 juta dolar Amerika, di mana sekitar 50 juta dolar berasal dari kontrak endorsement yang tersebar di berbagai sektor industri. Sebagai ikon Nike seumur hidup, pemilik brand fashion CR7, serta wajah dari perusahaan-perusahaan seperti Herbalife, Clear, dan banyak lainnya, Ronaldo telah menjelma menjadi merek global itu sendiri. Popularitasnya tak mengenal batas. Setiap unggahan Instagramnya diperkirakan bernilai lebih dari 3 juta dolar, menjadikannya influencer dengan bayaran tertinggi di dunia. Namun Ronaldo bukan hanya sekadar papan iklan berjalan. Ia adalah pelopor dalam membangun citra diri sebagai atlet sekaligus pebisnis, pengusaha, dan inspirasi lintas generasi. Dalam era di mana popularitas mudah datang dan pergi, Ronaldo telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang abadi. Ia tidak hanya mengubah sejarah sepak bola, tapi juga mendefinisikan ulang makna seorang brand ambassador sejati. Dan itulah mereka 10 nama yang bukan hanya sukses di lapangan, tapi juga cemerlang di dunia promosi. Sepak bola telah berubah dari sekadar permainan 11 lawan 11 menjadi arena yang melibatkan fashion, teknologi, gaya hidup, bahkan politik global. Para pemain ini telah membuktikan bahwa menjadi pesepak bola kelas dunia bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga tentang membangun citra, menjaga reputasi, dan membentuk merek pribadi yang bernilai jutaan dolar. Mereka bukan cuma duta klub, tapi juga duta dunia. Dan di era di mana branding sama pentingnya dengan performa, mereka telah menang 2 kali.